Mari kita kembali ya, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan, mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Dr. Joseph Paulzang, dengan judul Yesus Tidak Punya Tuhan. Lektor kita hari ini adalah Ibu Rumiasih dan Pak Kasianus Dino. Silakan untuk mempersiapkan diri. Ibu Rumi akan membacakan dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Dan Pak Kasianus Dino akan membacakan dari Matius 25 ayat 1 sampai 46. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak Cecep. Baik, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, kuat sehat tubuh, sukacita, damai sejahtera yang kami rasakan saat ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati kami semua yang ada di Zoom ini, Tuhan memberkati juga yang ada di YouTube, terlebih lagi hamba-Mu yang akan membawakan firman. Tuhan, kiranya firman yang akan kami dengarkan menjadi berkat bagi kami menjadikan pedoman kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Cecep. Silakan untuk Ibu Rumi terlebih dahulu. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggangkan kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus. Demikian. Mazmur 21, Matius 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka Yes, pergilah Pak murid-murid itu Kasianus. dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting Pak dan Matius, Pak pohon-pohon. Kasianus, mohon stop dulu ya Pak, maaf ya. Eh, Bapak baca dari mana Pak? Matius 21. Yang betul Matius 25 Pak. Ya, silakan dicari dulu Pak, nggak apa-apa. Ya, nanti dilanjut. Matius 25.
Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di bawah tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah.
ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uang itu kau berikan kepada orang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal,
tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan Alkitab. Amin. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Rini dan Pak Kasih Agustino. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan judul Yesus Tidak Punya Tuhan. Silakan, Pastor. Haleluya. Yesus itu nggak punya Tuhan, saudara ya. Karena dia adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Kalau Yesus punya Tuhan itu ajarannya Islam. Ya, Anda ingat yang saya ngomong. Mengapa kalau kamu sampai meleset bilang Yesus punya Tuhan, maka selanjutnya kamu akan masuk di dalam filosofi dari Yesus punya Tuhan. Semua ada konsekuensinya. Saudara, kamu di rumah manggil papamu itu apa, saudara? Kalau saudara di rumah manggil papamu adalah papa, maka kan berbeda kamu ketika manggil papamu itu bapak. Ya, dalam bahasa Indonesia saya bilangnya ya, dalam bahasa Indonesia. Ketika kamu manggil papamu itu ayah, akan berbeda dengan ketika kamu memanggil papi, ya, atau daddy. Loh, ada konsekuensi yang nggak mungkin kamu manggil ayahmu daddy, ya, lalu kamu terus anak sama antum sama bapakmu, saudara, sama saudara-saudaramu yang lain anak dan antum, nggak mungkin. Ya, kalau kamu manggil papamu daddy, maka kamu akan ngomong sama saudara-saudara sekandungmu itu biasanya you, ya, good morning, ya kan, nggak bilang syukran, ya. Kalau kamu manggil papamu daddy, maka di rumahmu banyak roti dan keju dan milk, saudara ya. Tapi begitu kamu manggil papamu itu adalah abah, ya, ya maka kamu di rumahmu isinya ayat-ayat Al-Quran. Ada konsekuensi dalam setiap pemanggilan. Saya manggil ayah saya itu papi, ya. Kamu manggil papi dengan papa aja, kamu nanti bisa beda loh, saudara ya. Nah, ini kalau yang nanti ini ada yang kuliah psikologi, coba deh amati cara seorang anak memanggil ayahnya dan ibunya. Ya, kalau kamu manggil kakek nenekmu oma dan opa, dibandingnya manggilnya kungkung bobo atau kungkung amah, beda, saudara. Ya, atau yang kakung segala macam itu nanti beda kamu. Ya, ada filosofinya loh, saudara. Setiap pemanggilan tanpa kamu sadari itu akan memframing kamu. Ketika kamu memanggil ya seseorang dengan kata tuan, maka akan beda. Ya, ketika kamu manggil ya, misalnya nih ada beberapa orang yang manggil saya kan suka bosku, bosku, bosku. Saya tuh udah seneng dipanggil bos. Saya udah seneng. Ya, nggak seneng aja kalau saya dipanggil bos. Saya seneng dipanggil namanya saja, enggak apa-apa. Ya, kalau dipanggil yang mulia, referen, saya juga nggak seneng. Pastor itu baik. Pastor itu gembala, saudara ya. Pastor itu gembala. Karena memang saya menggembalakan kalian. Tapi kalau saya dipanggil Pak Pendeta, saya juga nggak senang. Ya, mengapa ada satu beban yang berat ketika kamu dipanggil pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta, itu nggak enak banget tuh saudara panggil Pak Pendeta. Kalau panggil saya pastor itu enak, gembala. Ya, bukan Pak Gem, malah saya nggak apa-apa buat bercandaan daripada kamu panggil saya Pak Pendeta. Ya, lagian tidak, nggak enak saudara ya. Makanya ketika kamu berkata Yesus punya Tuhan, maka selanjutnya kamu akan terframing dengan filosofi bahwa Tuhannya Yesus memerintahkan demikian, 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 demikian. Dan setiap kali Anda berkata Yesus punya Tuhan, maka satu-satunya filosofi yang kamu temukan adalah di dalam Al-Quran. Dengan segala ritual-ritual dan aturan-aturannya, saudara. Padahal ketika Yesus yang sebagai Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja tadi dalam Mazmur dan dalam Matius 25, ya, bahwa Tuhan adalah Raja, Yehova adalah Raja, dan ketika Yesus datang sebagai Raja, berarti Yesus adalah Sang Yehova sendiri. Dia adalah Raja, nggak ada Raja punya Raja. Ya, maka dia punya satu aturan.
aturan yang mengikutinya bukan sebuah ritual. Dia pisahkan mana kambing dan domba. Itu bukan sebuah ritual. Itu adalah sebuah kehidupan. Jadi kalau Anda memanggil Yesus punya Tuhan, maka Anda akan hidup di dalam ritual. Anda akan hidup di dalam seharusnya. Anda akan hidup di dalam segala macam aturan-aturan manusia. Karena kamu sudah membayangkan Yesus yang punya Tuhan. Ketika kamu berkata Yesus itu punya Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan itu punya aturan, yaitu apa? Kehidupan. Ya, penuhananmu atas Yesus itu adalah sebuah cara hidup kamu yang menunjukkan bahwa kamu Tuhannya adalah Yesus. Ya, kemarin Bro Welly bagus ya menyimpulkan dalam satu gambar ya khotbahnya Pak Samudra. Iman itu bukan perihal teori kamu, perihal keyakinan kamu, perihal apa yang kamu percaya. Iman itu perihal outputmu apa, ya. Outputmu itu apa? Iman itu tidak bicara teori, saudara. Iman itu bicara output dari tindakan imanmu itu apa, bukan sekedar aturan-aturan ya untuk membuktikan kamu percaya, tapi outputmu itu apa? Output dari imanmu. Iman itu adalah sebuah bentuk nyata, bukan cuma ngecap doang, saudara ya, tapi ada sebuah tindakan produknya. Nah, kamu percaya Yesus adalah Tuhan dengan sebuah output, yaitu ketika hidupmu belajar berbagi bagi sesama. Makanya orang-orang yang hidupnya Yesus punya Tuhan, maka dia tidak bisa berbagi, saudara. Sulit sekali untuk bisa berbagi dengan sesama. Karena Tuhannya dia masih punya Tuhan lagi. Lalu kamu akan masuk di dalam sebuah sistem ya yang aneh, di mana Tuhanmu punya Tuhan. Lalu perintah Tuhan yang mana yang kamu ikutin? Ya kan? Ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Lalu Tuhan mana yang mau kamu ikutin perintahnya? Masalahnya perintahnya sama apa enggak? Nah, perintah mana yang mau kamu ikutin? Akhirnya kamu terjebak di dalam ritual. Kenapa? Karena Tuhan yang besar itu punya ritual. Tuhan yang kecil ini itu kehidupan. Perjanjian lama itu cerita tentang ritual, saudara. Perjanjian baru itu cerita tentang kehidupan. Dan sebenarnya Tuhan dalam perjanjian lama itu adalah sebuah ritual. Adalah Yesus. Dan Tuhan dalam perjanjian baru juga Yesus. Karena Yehova itulah Yesus. Jadi perintahnya mana? Kuberikan perintah yang baru bagimu, kata Tuhan Yesus. Yaitu kasihlah sesamamu. Nah, banyak orang tidak memahami perintah ini. Kamu tidak hidup ya di dalam perintah dari Sang Tuhan satu-satunya. Ya kan? Makanya kamu kan mencobai Tuhan yang adalah Allahmu kan, Yesus itu. Kamu akhirnya membuat satu pencobaan. Makanya doa kamu itu menjadi doa yang salah. Ya kan? Doanya doa penuh pencobaan. Karena kamu tidak memahami bahwa Sang Tuhanmu itu menghendaki agar kamu punya hati memberi. Ada cinta dulu dalam hatimu, baru nanti kamu minta apa saja bisa pas tuh. Minta apa saja bisa pas. Ya, coba misalnya orang yang terbiasa ya saudara ya dengan hawa nafsunya, maka permintaannya adalah permintaan-permintaan yang hawa nafsu itu, saudara. Tuhan, saya pengen punya istri yang cantik, saya pengen punya mobil yang bagus, rumah yang besar, saya ingin. Ya dulu dosen kami, ya rektor teologi ya, dosen teologi kami, pernah bikin satu angket. Kalau kamu diberi 3 permintaan, apa yang kamu minta, dan permintaannya pasti dikabulkan. Bikin di kertas, lalu dikumpulin. Lalu dibacain semua satu-satu, saudara, tanpa menyebut nama. Rata-rata 1. Kalau yang bujangan minta istri atau suami yang baik. 2, minta rumah. 3, minta mobil.
Ya. Permintaan tiga, kenapa tidak ada yang minta supaya Tuhan selamatkan Indonesia, supaya Tuhan memberkati dunia ini supaya damai. Tapi permintaannya tiga itu, urutannya tiga itu semua, saudara. Jodoh, rumah, mobil. Ya, aneh ya. Ini di sekolah teologi loh, saudara. Di sekolah teologi. Wah, kebetulan sekolah teologinya karismatik ya. Jadi kita ngerti. Oh ya pantas dong teologinya kemakmuran semua. Ya kan, jadi pendeta kan pengen supaya dapat saweran banyak, dapat donasi banyak. Ya enggak heran ya, saudara. Ya, enggak heran. Kalau Tuhanmu itu adalah Yesus, kamu enggak mungkin mintamu itu, saudara. Ya kan? Enggak mungkin kamu minta itu. Karena Tuhanmu adalah Yesus. Kalau Tuhanmu yang kamu puja itu hidupnya dalam kesederhanaan, masa kamu mau nekat, kamu mau hidup lebih mewah daripada Tuhanmu sendiri? Kalau Tuhanmu itu adalah orang-orang yang hidup bergelimang dengan luxurious, barang-barang yang istimewa, maka kamu akan hidup seperti itu. Saya enggak. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Kamu akan hidup seperti itu, saudara. Kamu ingat-ingat ya, Tuhan Yesus dia kan tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Artinya apa? Hidupnya sungguh-sungguh di dalam kesederhanaan. Ya, itu Tuhan kita. Kalau kamu ingin menjadi seperti Yesus, itu yang aku minta, maka kamu harus hidup dengan kesederhanaan. Sebab di dalam kesederhanaan itu kamu akan merasakan Tuhan. Di dalam kesederhanaan itu kamu akan merasakan kasih karunia. Apalagi kamu hidupnya berkelimpahan dan kamu hidup tetap sederhana, kelimpahanmu itu kamu bagikan kepada yang membutuhkan. Kamu akan sangat merasakan surga. Tak jamin itu, saudara. Hidupmu akan tenang. Tetapi ketika kamu memaksakan diri untuk hidup di dalam kemewahan, kamu sedang mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan saja tidak hidup berpakaian seindah kamu. Ya, benar nggak? Coba kita renung lagi ya. Tuhan saja tidak berpakaian seindah. Bahkan Salomo pun disindir ya. Salomo dengan segala keindahannya, ya, tidak berpakaian seindah bunga bakung di ladang yang hari ini ada, besok dibuang. Ya kan? Artinya segala kemewahannya itu sia-sia. Sehingga apa? Ya, belajarlah bersahaja. Ini tema pagi ini, saudara ya. Hidup bersahaja. Ya, memadankan diri. Pamerlah kebersahajaanmu, saudara. Pamerlah kesederhanaanmu. Wih, makan tempe, bacem, sama sambal nikmat. Wih, makan sayur asem nikmat. Pamerin tuh, saudara, di Facebookmu. Ya, di Facebook jangan pamerin lagi pesta pora, saudara ya. Wah, ini pesta. Wah, ini lagi makan di restoran ini, di restoran ono, di restoran sini. Ya, teman kamu yang kamu utang itu hatinya sakit, saudara. Apalagi kamu udah 3 tahun ditagih dan bayar-bayar, tapi kamu makanya di restoran terus. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Karena kamu utang gak nyaur-nyaur, tapi makanya di restoran terus kamu pamerin di Facebook, kamu itu lagi menghina, kamu lagi mencoba, itu namanya. Supaya hidup sederhana. Tiap hari, lihat, makan sayur asem dipamerin,
Ya pakai baju ini baru beli baju di Matahari, terima kasih Tuhan. Baru pakai sepatu. Ya kan, yang sederhana. Weh, ini iPhone 17 dipamerin. Jangan, saudara. Jangan dipamerin. Jangan dipamerin. Ya, kalau kamu beli laptop, aku baru beli laptop Lenovo. Ya hadiah Lenovo dia ulang tahun, pamerin saudara ya. Jadi kalau begitu, aku baru beli MacBook harga 20 juta, jadi pamerin saudara. Jangan. Percaya saya, ya. Jangan bangga kalau kamu bisa pamer iPad-mu, iPhone-mu, MacBook-mu, atau barang-barang mahal. Jangan bangga. Mobil mahal. Jangan bangga, saudara. Saya baru pamer mobil 1 juta umat saja, sudah ada yang suruh, berkat Tuhan pakai Bugatti, berkat Tuhan pakai ini, pakai itu. Nah, itu ya, saudara ya. Salah paham. Orang bisa salah paham. Ya, itu. Saya dulu suka pamer ya Volvo saya bangga sekali pakai Volvo saya itu ya, Volvo tua. Ya nggak nyangka rusak ya. Mana salah bengkel, sebetulnya bagus tapi salah bengkel. Saya pergi ke bengkel Turki. Ya tapi ya sudah. Tapi pamerkan kebersahajaan kita, saudara ya. Ya dalam kesederhanaan kita, lagi jalan-jalan di Ancol misalnya ya ada ya. Wah, kalau Anda lagi di Indonesia ke Paris, kalau saya ke Paris tuh barang murah, saudara ya. Kalau saya ke Paris itu barang murah. Kayak kalau kalian pergi ke Bromo itu loh, dari Jakarta harus saya pergi dari Surabaya terus kamu pergi ke Monas. Nah, itu saya itu sama tuh dari Belanda pergi ke Paris itu sama tuh. Nggak masuk juga ke sana cuma duduk makan es sama Patije. Ya kan, ditraktir makan apa ini ya? Siomay, apa? Nah, dimsum ya. Makan dimsum. Dimsum biasa ya murah ya dimsum. Traktir sama Patije, enak di Paris. Masalahnya di Parisnya itu loh saudara ya. Makanya bukan di Dimsamnya di Parisnya. Bagi Anda kan mewah, bagi kita itu kayak kamu pergi ke Bali. Kalau saya ke Paris itu ya sama saja, dekat sini ya 6 jam. Gitu mobil 6 jam. Ke mobil, bensinnya murah, cuman murah ya pokoknya kemarin 200 euro bolak-balik kalau enggak salah, saya lupa. Itu ya saudara ya, belajar bersahaja. Pamerkan kebersahajaanmu, bukan memamerkan kemewahanmu. Nanti hidupmu enak. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bersahaja. Bukan Tuhan yang mewah. Bukan Tuhan yang luxurious. Walaupun dia punya semuanya. Ya, aduh saudara, itulah sebabnya Tuhan itu datang sebagai manusia buat memberi contoh sama kita. Ini loh caranya orang hidup tuh kayak gini. Nangkep gak sih ketika Tuhan tuh ya datang ke dunia ini memberi contoh, ini loh caranya orang hidup. Simple. Kalau kamu hidup simple kayak gini enak. Nah, saya melihat di dalam Kodem ya, dalam Pastor Daniel ya, ada subscribe tuh Facebooknya ya. Kalau khotbah, saya melihat kebersahajaan beliau ya, saudara ya. Bersahaja, nggak punya uang, saudara. Saya kadang-kadang nggak enak ya. Dia ATM-nya nggak ada uang. Kalau dia kalau bilang nggak ada uang, bilang nggak ada uang. Ya, saudara ya. Kalau Pastor Daniel bilang nggak punya uang, bilang nggak punya uang. Nggak royal. Cuman kalau dia lagi pergi sama kami, memang dia yang bayari makan. Tapi itu kita makan-makan yang biasa, makan di kalau di Tegal itu rumah makan Dewi lah sama Pak Suiguan gitu ya. Kayak di pinggir jalan tuh Pecenongan begitu tuh ya atau di Morangke. Makan-makannya begitu tuh. Enggak harus yang di bintang 5, enggak harus yang begitu, Saudara. Dan senangnya itu ketika kita sharing ya, makan sama Pastor Daniel itu ya. Ketika kita sharing, kita cerita dan selalu cerita tentang hidup yang bersahaja. Senang sekali. Cocoknya Pastor Daniel ya. Belajar saudara ya, memamerkan, menunjukkan kepada anak-anak kita, menunjukkan kepada handai tolan kita. Ya, sebab Tuhan yang datang sebagai manusia itu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bersahaja. Masa kamu pakai baju lebih mewah dari dia?
Masa kamu mau bergaya hidup lebih mewah dari Yesus? Ya, begitu kamu mengenakan hal-hal yang lebih mewah dari Tuhan Yesus, dia punya segala sesuatu, saudara. Dia sungguh kaya. Bukan berarti kamu kere, enggak. Dia sungguh kaya, Yesus. Tapi dia punya kebersahajaan. Kemilaunya itu adalah kemilau kekudusannya, saudara. Bukan kemilau karena pakai leotapitong, apa namanya? Itu baju-baju begituan ya. Bukan pakai baju-baju yang karena mahal, bukan. Kemilaunya itu karena buah dari cinta kasihnya, buah dari karakternya. Ya kan? Ketika kamu punya kemilau dari karaktermu yang luar biasa, dengan kebersahajaan itu kamu cantik sekali. Ya, setuju nggak, saudara? Coba praktekkan. Nanti hidupmu enak. Kamu nggak bikin susah awakmu dewe. Kamu nggak bikin susah badanmu sendiri. Ya, bersahaja lah. Ya, para pengurus, ya, yuk belajar. Ya, jangan menunjukkan kemewahan. Kasih contoh. Oleh kopdar, jangan menunjukkan kemewahan. Kalau makan, kalau ada kita makan yang enak, ya kan? Tapi nggak usah mewah, yang enak, ya. Gitu ya, saudara ya. Di pastori pun saya ajari, di gereja, di tenda pun saya ajari. Apalagi di jemaat kita mau pamer apa, saudara? Misalnya gembel sama kriminal, kamu pamer malah salah nanti. Itu salah satu enaknya kan, bersahaja kan begitu ya, saudara ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah seperti Tuhan kita Yesus Kristus ya. Teladanilah saya seperti saya meneladani Tuhan Yesus. Amin.